Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Alex ya. Di sini Pak Alex mau memberikan video tutorial mengenai aplikasi spreadsheet pengolah angka yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Apa itu? Yaitu Microsoft Office Excel ya, atau biasa dikenal dengan nama Excel. Baik, di sini kita refresh ya, kita refresh materi yang sudah kita pelajari secara bersama-sama mengenai Excel. Nah, Excel seperti yang Pak Alek bilang tadi merupakan aplikasi yang dibuat oleh pihak Microsoft yang berupa spreadsheet, lembar kerjanya itu spreadsheet. Fungsinya untuk mengolah data berupa angka. Bisa nanti membuat grafik, diagram, kemudian chart, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam Excel itu ada banyak sekali tipe data ya, seperti ada karakter, numerik, atau teks, kemudian ada lagi date, currency, accounting, dan lain sebagainya. Termasuk ada beberapa operasi aritmatika seperti tambah atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persen, pangkat, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian buka lagi PowerPoint materi Excel yang Pak Alek berikan ya di Google Drive. Itu bisa kalian unduh, kalian pelajari. Nah, ini seperti tipe data. Kemudian macam operator. Kemudian ada lagi, ini masih operator ya, operatornya banyak sekali. Nah, ini semua kalian pelajari. Nah, sekarang di sini Pak Alek mau fokus kepada cara mengolah data ya di Excel. Itu seperti apa? Yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi Excel-nya, klik 2 kali pada icon Excel di desktop, laptop atau komputer kalian. Nah, ini sudah. Nah, balik perbesar dulu. Nah, kemudian ini tampilan awalnya karena Pak Alek menggunakan Office 2019, kita pilih blank workbook. Nah, maka akan muncul lembar kerja, ini namanya adalah sheet ya, atau dikenalnya spreadsheet, tapi biasanya disebut dengan sheet karena di sini ada tulisannya sheet di pojok kiri bawah ini, sheet 1. Nah, workbook itu adalah kumpulan dari beberapa sheet ya. Workbook adalah kumpulan dari beberapa sheet. Nah, sedangkan sheet adalah kumpulan dari beberapa baris dan kolom, itu adalah sheet. Kumpulan dari beberapa baris dan kolom adalah sheet. Kemudian apa itu sel? Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, ini namanya sel A1. Nah, yang namanya kolom yang mana, Pak? Ya, ini yang kolom, ini yang baris. Kalau kolom itu ke bawah, baris ke samping kanan. Nah, kalau yang Pak Alek blok ini namanya range. Range adalah kumpulan dari beberapa sel yang di select atau dipilih atau di sort ya. Ini namanya adalah range. Range dari B1 sampai F9. Nah, itu namanya range. Nah, sebelum kita mulai pengolahan data yang yang kompleks ya, kita belajar dulu yang simpel-simpel seperti penjumlahan ya. Misalkan ini ada angka 1, kemudian ada angka 2 ya, kemudian hasil ya, hasil. Nah, sebentar Pak Alek perbesar dulu. Nah, misalkan angka 1-nya ini ada 3, angka 2-nya ada 6. Pak Alek acak ya, random.
kemudian 7, ini ada 10, di sini ada 56, di sini ada 2, di sini ada 5. Nah, misalkan di sini kita akan belajar penjumlahan ya. Di sini kita belajar penjumlahan. Oke. Berarti kan kalau di matematika 3 tambah 6 sama dengan ya, nulisnya seperti itu ya. Tapi kalau di Excel tidak seperti itu. Di Excel kita klik di sel yang menunjukkan hasil atau tempat untuk menuliskan hasil atau formula, di sini juga boleh ya. Sama saja. Nah, kalau di matematika ditulis 3 tambah 6 ya, seperti ini. Nah, ini tidak bisa kalau di Excel. Harus diawali dengan sama dengan dulu, kemudian kita klik aja sel A ya, A3 kolom A baris ketiga ya, jadi ini A3, kemudian plus, simbol plus atau simbol penjumlahan atau tambah, sel B3 kalau sudah di enter. Nah, itu caranya melakukan penjumlahan pada Excel. Kemudian untuk menghitung bawahnya, kita bisa menggunakan sebuah cara namanya autofill. Nah, ini ada panah ya, panah atau tanda plus warna putih. Ini bisa kita arahkan ke pojok kanan bawah dari sel C3. Kemudian ditahan, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, ini namanya autofill. Dia otomatis menghitung sendiri. Nah, kemudian ada lagi cara yang lain ya. Cara yang lain misalkan sama dengan sum. Ini sama ini di blok, kemudian kita pilih sum. Nah, ini bisa ya sebenarnya. Nah, jadi 9. Nah, ini bersama dengannya dihapus. Kita blok, kita pakai di menu editing ya, atau di ribbon editing. Di sini ada sum. Namanya untuk menjumlah itu adalah penjumlahan adalah sum. Berarti kita blok aja ini, klik kiri, ditahan sampai 6, kemudian klik sum. Nah, hasilnya muncul di samping kanannya 9. Bisa juga kita autofill. Maaf, 9-nya di autofill. Nah, ini sudah caranya seperti ini. Terus selain penjumlahan ada pengurangan, perkalian, pembagian, caranya juga sama ya. Nah, kalau penjumlahan kita bisa pakai yang di sini, auto sum atau more function. Nah, ini bisa kita klik. Kita mau cari apa seperti itu. Kemudian ini kita blok, kita hapus. Misalkan ganti pengurangan ya. Pengurangan caranya sama dengan sel A3 dikurangi sel B3 yang ada nilai atau value-nya ya. Kalau nggak ada nilai atau value ya tidak bisa diproses. Min 3 dikurangi 6, min 3, betul ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pengurangan. Kemudian kita rubah dari pengurangan ke pembagian ya, pembagian. Kita ganti dulu angkanya, yang simpel-simpel aja dulu. Misalkan 5 bagi 7, kemudian 10 bagi 2, 45 bagi 9. Nah, ini Pak Alek hapus dulu di blok, kemudian delete. Pembagian sama, rumusnya sama dengan ya, formula atau rumusnya tetap sama, dimulai dari sama dengan dulu. Sel berapa? Sel A3 dibagi, bagi itu adalah garis miring ya, sel B3, kemudian di enter. 4 bagi 4, 1. Kemudian kita pakai autofill,
nggak usah repot-repot untuk menulis lagi formulanya. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita coba perkalian. Caranya sama. Ya, caranya sama dengan dulu. Sel A3 bintang, sel B3, kemudian di enter. Nah, ini perkalian. Nah, kemudian kita pakai autofill. Nah, caranya seperti ini. Oke. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, berikutnya kita belajar min, max, kemudian min max, kemudian average. Tadi sudah ya sum. Sum itu penjumlahan ya. Nah, kita belajar min, max, dan median. Apa itu min, apa itu max, apa itu median. Nah, kita belajar dari sini ya. Nah, kita belajar yang ini adalah, misalkan kita belajar min dulu. Min adalah sebuah formula untuk mencari nilai terkecil dari suatu data. Nah, contoh ya, contoh pada angka 2, ini data terkecilnya berapa? 2 ya. Nah, seperti itu, karena datanya cuma ada 4 ya. Ada 4, yang terkecil berapa? 2. Nah, ini data 1 ada nilainya 4, data kedua nilainya 7, data ketiga nilainya 2, data keempat nilainya 9. Nah, data terkecil ini adalah 2. Nah, kalau datanya ribuan, nggak mungkin lah kalian itu melihat yang paling kecil yang mana. Nah, kita pakai formula atau rumus sama dengan kita ketik min, boleh huruf besar huruf kecil, kemudian buka kurung, sel berapa, dimulai sel berapa yaitu B3 ya, sampai sel berapa. Ini caranya di klik kiri ditahan, nah di blok ya, caranya seperti ngeblok data atau nge-sort data ya. Kemudian tutup kurung. Nah, 2. Kemudian max nih. Nah, kita belajar max. Max adalah untuk mencari nilai yang paling tinggi atau paling besar. Nah, jadi formulanya sama dengan kayak min, penulisannya sama dengan dulu. Dari min tadi diganti max ya. Max buka kurung, sel berapa sampai sel berapa. Sel B3 sampai sel B6 ya. Kemudian di enter. Nah, 9, nilai tertingginya atau terbesarnya 9. Kemudian median. Median itu adalah untuk mencari nilai tengah ya. Nilai tengah suatu data. Nah, caranya sama. Kita ketikkan dulu sama dengan, kemudian tuliskan median, kemudian buka kurung, kemudian di blok datanya sel berapa sampai sel berapa, B3 sampai B6 ya, kemudian tutup kurung, kemudian di enter. Nilai tengahnya dari data angka 2 ini adalah 5,5. Kemudian mencari average ya, atau rata-rata. Average atau rata-rata. Caranya gimana? Sama dengan ditulis average ya, buka kurung, kemudian sel berapa sampai sel berapa. Nah, bedanya median dan average itu apa? Berbeda ya. Contoh, ini Pak Alek buat datanya tambah lagi. Nah, dari B6 Pak Alek rubah ya. Ya, mulai rubah sampai sini. Kemudian tutup kurung. Nah, ini 6 ya. Ini Pak Alek hapus lagi sama dengan average ya. B3 sampai B12. Nah, berbeda ya. Jadi kenapa tadi sama datanya, hasilnya ya, maaf bukan data tapi hasil. Nah, karena tadi datanya cuma sedikit. Kalau datanya banyak itu pasti berbeda.
Average itu menghitung rata-rata, sedangkan median adalah menghitung nilai tengah. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk yang pengolahan data berupa aritmatika atau operator matematika, saya rasa bisa dipahami. Oke, sekarang kita belajar mengolah satu data. Misalkan begini, kita buat daftar nilai ya, daftar nilai siswa misalkan. Oke, kita beri judul daftar nilai siswa SMKN 1 Kendal. Nah, mapel informatika. Oke. Tentunya di sini ada nomor absen ya, nomor absen. Kemudian untuk pindah ke sel samping ini kita pakai keyboard aja ya biar mudah. Gak usah pakai mouse kelamaan nanti. Nomor, kemudian nama siswa ya tentunya, kemudian nilai ulangan 1, kemudian nilai ulangan 2, kemudian nilai praktikum 1, nilai praktikum 2, kemudian nilai UTS ya, UTS, kemudian nilai PAS, kemudian nilai akhir. Nah, nilai akhirnya berapa? Oke. Nah, perhatikan di sini tulisannya tidak kelihatan. Kita bisa pakai fitur namanya format. Kita blok dulu. Kalau sudah, pada menu home di sini ada ribbon cell ya, grup ribbon namanya cell, kemudian pilih format, pilih yang ini, yang auto fit column width ya. Nah, nanti dia otomatis melebar. Misalkan kita buat 5 data saja. 1, 2. Nah, kita blok, kita pakai autofill. Nah, misalkan nama siswa pertama si A, kemudian siswa kedua si B, ya. Siswa ketiga ini si C, siswa keempat ini si D, siswa kelima si E. Oke, kita buat rata tengah ya. Nah, ini kita senterkan, klik center. Nah, bedanya yang di sini ini untuk misalkan kayak gini, ya. A-nya berada di bawah, harusnya kalau biar bagus A-nya berada di tengah. Nah, ini berbeda ya. Center yang ini center, ini adalah middle alignment. Nah, teksnya berada di posisi tengah. Bukan rata tengah, tapi posisi. Ya, kalau ini posisi atas. Nah, ini bawah, ini tengah. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian nilai ulangan, misalkan si A ini nilai ulangannya, ulangan satunya 87 misalkan. Nah, nilai ulangan 2-nya misalkan 80, praktikumnya 90, kemudian 88, UTS-nya 78, pasnya 95. Nah, kita buat yang kedua, nilainya misalkan 65, 78, 77, 80, 96, 67. Nah, nanti kita cari ya nilainya 70 misalkan. Nah, kita isikan dulu aja ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian ini juga kita isikan.
kita isi ya datanya biar kita olah nanti. Oke. Nah, untuk judul kita buat ke tengah ya biar bagus. Ini di blok sampai I ya, sampai I. Kemudian klik merger and center. Nah, sama ini juga biar bagus kita taruh tengah juga. Nah, kemudian kita buat kotaan atau tabel ya biar ada garisnya. Nah, sebenarnya di Excel ini seperti buku streaming ya, walaupun ini sudah bergaris, tapi kalau di print dia tidak ada garisnya atau kotaknya atau tabel ya. Ini kita blok, kemudian kita pilih border. Nah, border letaknya pada ribbon font. Nah, di sini pilih all border. Oke, nah selesai. Nilai akhir berarti kita menggunakan rumus matematika ya untuk mencari nilai akhir adalah mencari rata-rata. Berarti sama dengan average ya, namanya rata-rata. Average sel ini sampai sel ini. Nah, kemudian tutup kurung. Nah, sel C5 sampai H5. Kemudian enter. Nah, kita pakai autofill biar cepat. Nah, caranya seperti itu, mudah kan? Nah, terus misalkan ini komanya terlalu banyak. Nah, gimana cara menyederhanakan? Di grup ribbon number ini ada namanya grup ribbon number ini ada namanya increase desimal. Dia menambahkan nilai desimalnya. Jadi nanti bisa disederhanakan apabila kelipatan misalkan ini ya 77,16. Nah, nanti jadi 77,2. Maksudnya 2 itu adalah 20 dibulatkan. Nah, kita pakai yang ini, yang decrease ya, maaf. Yang increase tadi menambah komanya semakin banyak, yang decrease. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat grafik atau chart. Nah, kita blok dulu, kita pilih insert, kemudian pilih chartnya yang mana, diagram batang atau diagram lingkaran atau grafik. Nah, terserah mau pilih yang mana ya, bebas ya. Misalkan Pak Alek pakai diagram batang, pakai yang 2 dimensi atau 3 dimensi ya, bebas ya. Nah, ini karena sudah ada datanya. Nah, atau mungkin diagram lingkaran ya, 3 dimensinya seperti ini. Kemudian ini bisa kita perkecil ya, kita perkecil, disesuaikan. Sebentar, kita akan tarik ke bawah. Adanya seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita nambah diagramnya, diagram ini sangat jelas sekali ya. Mau pilih yang mana, yang mau seperti apa, tema-temanya, desainnya, bagusnya seperti apa. Nah, ini bisa kita pilih. Kemudian kita membuat diagram batang misalkan. Ya, ini kita pilih yang ini. Namanya bar chart ya. Kita pilih yang 3 dimensi misalkan. Oke, kita blok dulu ya. Kita blok. Kemudian insert. Pilih diagram batangnya yang 3 dimensi. Oke, yang ini aja. Waduh, sebentar.
kita perkecilkan dulu. Nah, ini diagram batang. Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk yang ini bisa kita ganti judulnya. Ya, kita klik di dalamnya. Judulnya kita ganti dari A1 dirubah jadi misalkan daftar nilai juga boleh. Nah, sama ya, chart title ini kita ganti, kita klik ya, klik 2 kali atau 1 kali, yang penting sudah mendeteksi untuk bisa diganti hurufnya, kita klik aja daftar nilai. Nah, ini punyanya si A, punyanya si B, sudah ada warna-warnanya ya. Nah, cuma lebih jelas yang diagram lingkaran. Nah, ada nilai ulangannya. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian materi dari Pak Alex. Apabila masih bingung atau masih ada yang kurang, bisa ditanyakan pada pertemuan di kelas yang akan datang. Sekian dari Pak Alex, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.